Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania, salah satu Sudarmaji. Saya Rifki Munaso. Saya Nurus Ainun Naimah. Kami bertiga akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang berjudul Terapi Pernapasan dan Zikir untuk Remaja di Panti Asuhan Mahbubiyah Monokromo. Yang pertama adalah profil dari instansi yang akan dibacakan oleh Mbak Ainun. Oke, jadi di sini kami melakukan praktikum di Panti Asuhan Mahbubiyah yang letaknya itu di Jalan Bentul 1 nomor 6 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Yang dimana Yayasan Mahbubiyah ini memiliki tujuan utama itu untuk memberikan sebuah pelayanan sosial dan juga pendidikan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, dan juga anak terlantar. Dan selain sebagai tempat untuk singgah bagi anak panti asuh, panti ini tuh juga dijadikan sebagai pusat pembinaan moral dan juga pendidikan Islam melalui berbagai kegiatan seperti TPQ, Madrasah Dunia, dan juga pelatihan keterampilan dasar. Nah, saat ini Panti Mahbubiyah ini membina sekitar 50 anak asuh yang dimana dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah ke atas. Nah, yang dimana fokusnya untuk panti ini tuh untuk pembentukan kebutuhan dasar dan penanaman nilai keislaman, kemandirian, dan pembentukan karakter, yang dimana berlandaskan dengan nilai sosial dan agama. Nah, Panti Asuhan Mahbubiyah ini berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup anak-anak yatim dan duafa di Surabaya. Kemudian untuk struktur organisasi yang dimana Panti Asuhan ini terdiri dari ketua yang diketuai oleh Geri Mosaleh, yang dimana bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan dan kebijakan lembaga dalam menjalankan administrasi lembaga. Kemudian untuk sekretaris diamanahkan oleh Ibu Niti Bintari. Kemudian untuk bagian yang mengelola keuangan maupun dana itu dipegang oleh bendahara yang namanya itu Muhammad Arifin. Nah, selain terdapat jajaran ini, Panti Asuhan Mahbubiyah ini juga ada beberapa bidang atau seksi yang dapat membantu operasional panti seperti seksi pendidikan, seksi kerumah tanggaan, seksi logistik, olahraga, dan kesehatan. Kemudian juga ada yang bagian untuk donasi dan juga pembinaan anak, yang dimana fokusnya itu dalam penggalangan dana dan pengembangan karakter anak asuh. Kemudian untuk visi misinya, di sini visinya lembaga ini tuh menjadi lembaga sosial keagamaan yang aktif membina dan juga mendidik anak yatim serta duafa yang berakhlak mulia, mandiri, dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga agama. Nah, untuk misinya di sini ada 4, yang dimana yang pertama ini memberikan pelayanan sosial yang layak dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari agar anak asuh ini agar terbentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga ini menyelenggarakan pendidikan formal ataupun non formal dan juga kegiatan keagamaan yang gunanya ini untuk membentuk karakter yang religius dan juga berilmu. Dan yang terakhir ini membina kemandirian dan juga keterampilan melalui pelatihan maupun kegiatan produktif agar anak asuh ini mampu hidup secara mandiri dan juga berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Kemudian ada rencana dan jadwal kegiatan. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan di Panti Asuhan Mahbubiyah Monokromo yang direncanakan berlangsung selama 3 kali pertemuan, yaitu semuanya pada hari Sabtu tanggal 13, 20, dan 27 September 2025. Dan juga acara ini dimulai pukul 10 pagi. Setiap pertemuan difokuskan pada kegiatan pembinaan, pendampingan anak
pendampingan anak asuh, serta observasi lingkungan panti untuk mendukung pelaksanaan program pembelajaran dan praktik sosial. Kemudian yang kedua ada deskripsi kegiatan harian atau mingguan. Kegiatan praktikum di Panti Asuhan Mahbubiyah dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu tanggal 13 September 2025. Para remaja panti diberikan materi tentang mengenal kecemasan serta gejala-gejalanya dengan tujuan membantu mereka memahami emosi dan cara mengenali tanda-tanda kecemasan dalam dirinya. Kemudian yang pada pertemuan kedua yaitu tanggal 20 September 2025, kegiatan ini difokuskan pada materi mengenal diri melalui zikir yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan ketenangan batin melalui pendekatan zikir dan refleksi diri. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu tanggal 27 September, para remaja diajak untuk melakukan storytelling sebagai bentuk ekspresi diri dan penerapan dari materi yang telah diberikan sebelumnya, agar mereka juga mampu merefleksikan pengalaman pribadi sekaligus memperkuat pemahaman tentang pengelolaan diri dan ketenangan hati. Kemudian yang ketiga ada tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab ini dalam pelaksanaan praktikum di Panti Asuhan Mahbubiyah meliputi perencanaan kegiatan, penyusunan materi, serta pelaksanaan pembinaan kepada remaja panti sesuai jadwal yang telah ditentukan. Proyek atau kegiatan khusus yang diikuti adalah yang diikuti oleh kelompok kami di Panti Asuhan Mahbubiyah berfokus pada terapi pernafasan dan zikir bagi remaja panti. Kegiatan ini itu juga bertujuan untuk membantu mereka mengelola stres, menenangkan diri, menata pikiran, serta meningkatkan kesadaran diri melalui latihan pernafasan terarah yang dibentukkan dengan zikir. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan para remaja itu dapat merasakan ketenangan batin, menguatkan spiritualitas, dan mengembangkan kemampuan mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada hambatan dan solusi praktikum. Selama pelaksanaan praktikum ini, kelompok kami itu menghadapi beberapa hambatan, antara lain juga kurangnya interaksi aktif dari para remaja panti, serta kebingungan kami dalam melakukan pendekatan yang tepat kepada peserta. Untuk mengatasi hal tersebut, kami berupaya menciptakan pesan yang lebih santai, komunikatif dengan menggunakan metode ice breaking serta diskusi terbuka agar remaja panti bisa lebih nyaman. Kemudian ada hasil dari pembahasan yang akan disampaikan oleh Bu Snifki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada 4 sini saya menjelaskan tentang hasil dan pembahasan apa yang ditemukan di Panti Asuhan Mahbubiyah. Pertama, alasan kami memilih Panti Asuhan Mahbubiyah di sini karena kami melihat bahwasanya kebanyakan dari remaja atau penghuni dari panti asuhan itu sedikit tidaknya memiliki yang namanya kecemasan. Oleh karenanya kami sebagai mahasiswa tasawuf dan psikoterapi ingin mencoba menggali lapangan, ingin mencoba memperhatikan ilmu kami, dan ingin mencoba mengamalkan apa yang telah kami dapat di bangku kuliah. Nah, tujuan kami di sana itu adalah untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan kami dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, di sana kami menggunakan 2 teori. Yang pertama adalah teori kecemasan dan 2 adalah teori zikir. 2 teori ini adalah teori yang saling bersangkutan. Karena apa? Yang namanya kecemasan itu terjadi gara-gara dia itu memiliki gangguan kesehatan mental, seperti dia itu berdetak ketika disuruh maju ke depan, dia tidak percaya diri. Maka dengan adanya teori zikir dan teori pernapasan itu dapat membuat kecemasan itu sedikit menurun. Oleh karenanya kami di dalam Panti Asuhan ini dalam pertemuan pertama itu kita memberikan pengantar apa itu kecemasan dan bagaimana gejalanya, dan kemudian di akhir pertemuan ke-1 kita juga menggunakan praktek yang namanya praktek pernapasan, yakni dengan berusaha merelaksasi tubuh agar terhindar dari yang namanya kecemasan. Kemudian pada pertemuan kedua
di Sabtu berikutnya kami menggunakan teori zikir. Tujuannya apa? Adalah untuk menekankan aspek spiritual. Jadi tidak hanya bersumber pada aspek badan saja, tetapi juga kita berusaha mendorong anak-anak supaya mengetahui aspek spiritual. Nah, kemudian dengan adanya zikir itu, kami berharap bahwasanya anak-anak nanti ketika semisal di suatu saat mengalami yang namanya kecemasan, maka dia bisa menggunakan teori zikir ini sebagai keberlanjutan dari teori pernapasan. Kemudian yang pada pertemuan terakhir, karena pertemuan 1, pertemuan 2 kita terfokus pada integrasi keilmuan, maka di pertemuan ketiga kita menekankan yang namanya pendekatan secara psikologis. yakni di mana kita di pertemuan ketiga itu berusaha mendekatkan anak-anak dengan cara duduk bareng, kita storytelling, kita bercerita, dan kita juga bertanya jawab seperti kesehariannya seperti apa. Tujuannya di sini agar anak-anak itu dapat merasa dihargai kehadirannya dan dapat mendapatkan pendampingan secara psikologis. Nah, kemudian hasil dari yang kami dapatkan pada pertemuan 1, 2, dan 3. Adapun pada pertemuan pertama, setelah kami menerapkan teori kecemasan dan teori kecemasan dan pernapasan, itu didapatkan sampel bahwa dari 10 anak, 7 diantaranya itu mendapatkan ketenangan setelah praktekkan teori pernapasan. Kemudian pada pertemuan kedua, yakni dengan teori zikir, itu juga didapatkan sampel 10 dari mendapatkan sampel bahwa 10 anak-anak itu 8 dari 10 anak-anak itu mendapatkan ketenangan batin dengan mempraktekkan yang namanya teori zikir. Kemudian yang terakhir, yakni teori pendekatan psikologis, itu hasilnya sekitar 5 dari 10 anak itu juga mendapatkan ketenangan dan relaksasi. Nah, kemudian kontribusi kami terhadap instansi, di sana kami hadir sebagai panitia. Di sana kita hadir sebagai pembantu dalam mengadakan pertemuan dan pendekatan terhadap anak-anak. Maka di sana kita juga memiliki tugas untuk bagaimana kita membuat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jadi dengan kita mengajar dia berdiskusi, kita kasih dia ilmu, dan kita kasih dia solusi terhadap apa yang dia alami. Maka selain itu, selain kami memberikan keilmuan, di sana kami di setiap akhir pertemuan kita juga memberikan yang namanya camilan. Camilan ini apa? Jajan. Jadi setiap pertemuan kita kasih mereka itu jajan, air, dan juga beberapa permen ya. Dan di pertemuan terakhir itu kita juga memberikan anak-anak panti asuhan dan pengurusnya itu pai susu dari dia. Nah, untuk refleksi dan pengembangan diri, kegiatan praktikum ini memberikan refleksi mendalam bagi kami bahwa yang namanya terapis bukan hanya berfokus pada aspek tubuh saja, melainkan juga pada kedalaman batin atau kondisi jiwanya. Oleh karenanya, kenapa kita tidak hanya mengambil teori pernapasan? Nah, karena seperti ini, terapi itu tidak hanya berfokus pada tubuh saja, melainkan juga perlunya kedalaman batin. Oleh karenanya kita juga mengambil yang namanya teori zikir supaya meminimalisir rasa kecemasan bagi anak-anak panti asuhan. Maka dengan pengalaman ini, mahasiswa merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik sebagai praktisi psikoterapi maupun sebagai individu yang mampu memandang kehidupan dengan lebih arif dan bijaksana. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang kita paparkan dari depan, kegiatan praktikum ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa program studi tasawuf dan psikoterapi semester 5. Nah, kebetulan kami ini mengambil terapi di hari Sabtu pada tanggal 13, 20, dan 27 September yang terdapat di Panti Asuhan Mahbubiyah Wonosobo, Surabaya, di belakang Rumah Sakit SPAN di Jalan Gunung Berisi. Kegiatan praktikum ini berisi dari
10 anak-anak dari panti asuhan yang merupakan pilihan dari pengurus panti. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan kecemasan dan gejalanya pada anak-anak panti asuhan dengan harapan semoga anak-anak bisa menerapkan terapi pernapasan dan zikir guna meringankan gejala kecemasan. Maka secara keseluruhan praktikum ini berhasil mencapai tujuannya, yakni mengintegrasikan tasawuf dan psikoterapi dengan praktik nyata di lapangan, sekaligus memberikan bekal pengalaman bagi mahasiswa baik secara profesi maupun akademik di masa depan. Baik, ini untuk hasil dokumentasi yang pernah kami peroleh dari panti asuhan. Ini ada banyak. Ini saat memberikan materi, ini saat halul qiyam, ini sedang saat melaksanakan teori. Oh iya, pernapasan, ini pernapasan juga. Nah, ini sudah lengkap semua ini. Nah, ini bisa dilihat ya Pak. Dilihat Pak. Ini sudah lengkap semua. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari tadi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah wa ridwan inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.